Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang ismu jad. Sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui terlebih dahulu, semua materi yang dijabarkan di sini atau yang dibahas di sini dijelaskan berdasarkan kepada kaidah-kaidah pengajian secara hakikat dan ma'rifat semata-mata. Janganlah dibanding-bandingkan dengan konteks pemahaman secara syariat, karena maklumat pengajian sangat berbeda. Dan tujuan kajian ini agar kita mengenal sifat kemahabesaran Allah, dan agar supaya kita juga mengetahui sedikit rahasia yang ada di balik lafaz nama Allah yang selalu kita ucapkan selama ini. Nama Allah itu tidak akan pernah dapat dihilangkan, sebab nama Allah itu akan menjadikan zikir bagi para malaikat, zikir para burung, zikir para binatang melata, zikir tumbuh-tumbuhan, dan zikir dari anasir yang empat, yaitu tanah, air, angin, dan api, serta zikir segala makhluk yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, juga zikir makhluk yang berdiam di antara langit dan bumi. Adapun zikir para makhluk Allah yang kami sebutkan tadi tidaklah sama logatnya, dan tidak sama pula bunyi dan bacaannya. Tidak sedikit para ahli sufi dan para wali-wali Allah yang telah mendengar akan bunyi zikir para makhluk itu. Sungguh sangat beraneka ragam bunyinya. Dalam kitab Taurat, nama Zat yang Maha Esa itu ada 300 banyaknya yang ditulis menurut bahasa Taurat. Dalam kitab Jabur juga ada 300 banyaknya nama Zat yang Maha Esa itu yang ditulis dengan bahasa Jabur. Dalam kitab Injil juga ada 300 banyaknya nama Zat yang Esa itu yang ditulis dengan bahasa Injil. Sedangkan di dalam kitab Al-Quran juga ada 99 nama Zat yang Esa itu ditulis dalam bahasa Arab. Jika kita menghitung, maka dari keempat kitab itu yang ditulis berdasarkan versinya, maka akan ada 999 nama bagi Zat yang Maha Esa itu. Dari jumlah tersebut, maka yang 998 nama itu adalah nama dari sifat Zat yang Maha Esa, sedangkan nama daripada Zat yang Maha Esa itu hanya satu saja, yaitu Allah. Diterangkan di dalam kitab Fathur Rahman berbahasa Arab, yaitu pada halaman 523. Disebutkan bahwa nama Allah itu tertulis di dalam Al-Quran sebanyak 2696 tempat. Pertanyaan: apa kiranya hikmah yang dapat kita ambil mengapa begitu banyak nama Allah, Zat yang Maha Esa itu bagi kita? Jawab: Allah, Zat yang Maha Esa berpesan, "Wahai hambaku, janganlah kamu sekalian lupa kepada namaku." Maksudnya, Allah itu namaku dan Zatku, dan tidak akan pernah bercerai. Namaku dan Zatku itu satu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menurunkan 100 kitab kepada para nabi-nabinya. Kemudian ditambah 4 kitab lagi, sehingga jumlah keseluruhan kitab yang telah diturunkannya berjumlah 104 buah kitab.
Dan yang 103 buah kitab itu rahasianya terhimpun di dalam Al-Quranul Karim. Dan rahasia Al-Quranul Karim itu pun rahasianya terletak pada kalimat Allah. Begitu pula dengan kalimat La ilaha illallah. Jika ditulis dalam bahasa Arab ada 12 huruf. Dan jika digugurkan 8 huruf pada awal kalimat La ilaha illallah, maka akan tertinggal 4 huruf saja, yaitu Allah. Makna kalimat Allah itu adalah sebuah nama saja. Sekalipun digugurkan satu persatu, nilainya tidak akan pernah berkurang. Bahkan akan mengandung makna dan arti yang mendalam dan mengandung rahasia. Penting bagi kehidupan kita selaku umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna, untuk mengetahui rahasia di balik nama Allah. Allah jika diarabkan maka dia akan berhuruf dasar alif, lam di awal, lam di akhir, dan ha. Seandainya kita ingin melihat kesempurnaannya, maka gugurkanlah satu persatu atau huruf demi hurufnya. Yang pertama, gugurkan huruf pertamanya, yaitu huruf alif. Maka akan tersisa 3 huruf saja, dan bunyinya tidak Allah lagi, tetapi akan berbunyi lillah. Artinya bagi Allah, dari Allah, kepada Allah lah kembalinya segala makhluk. Yang kedua, gugurkan huruf keduanya, yaitu huruf lam awal. Maka akan tersisa 2 huruf saja dan bunyinya tidak lillah, tetapi akan berbunyi lahu. Lahu ma fis samawati wal ard. Artinya bagi Allah segala apa saja yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang ketiga, gugurkan huruf ketiganya, yaitu huruf lam akhir. Maka akan tersisa 1 huruf saja, dan bunyinya tidak lahu lagi, tetapi hu. Wal hayyul qayyum. Artinya Zat Allah yang hidup dan berdiri sendirinya. Kalimat hu ringkasnya dari kalimat huwa. Sebenarnya setiap kalimat huwa artinya zat. Misalnya qul huwallahu ahad, artinya zat yang bersifat kesempurnaan yang dinamai Allah. Yang dimaksud kalimat hu itu menjadi berbunyi artinya zat. Bagi sufi, nafas kita yang keluar masuk semasa kita masih hidup ini berisi amal batin, yaitu hu. Kembali nafas turun diisi dengan kalimat Allah. Ke bawah tiada berbatas dan ke atas tiada terhingga. Coba perhatikan beberapa pengguguran berikut ini. Ketahui pula olehmu, jika pada kalimat Allah itu kita gugurkan lam pertama dan lam keduanya, maka tinggallah 2 huruf yang awal dan huruf yang akhir, di pangkal dan di akhir, yaitu huruf alif dan huruf ha, dibaca Kalimat ini tidak dibaca lagi dengan nafas yang keluar masuk dan tidak dibaca lagi dengan nafas ke atas atau ke bawah, tetapi hanya dibaca dengan titik.
Kalimat jika dituliskan dengan huruf Arab terdiri 2 huruf. Artinya, dalam bahasa disebutkan intaha, kesudahan dan keakhiran. Seandainya saja kita berjalan mencari Allah, tentu akan ada permulaannya dan tentu juga akan ada kesudahannya. Akan tetapi, kalau sudah sampai lafaz zikir maka sampailah perjalanan itu ke tujuan yang dimaksudkan. Selanjutnya, gugurkan huruf awalnya yaitu huruf alif dan gugurkan huruf akhirnya yaitu huruf H. Maka akan tersisa 2 buah huruf di tengahnya yaitu huruf lam pertama, lam alif, dan huruf lam kedua yaitu la nafiyah. Kaidah para sufi menyatakan tujuannya adalah jika berkata la, tidak ada Tuhan, ila, ada Tuhan. Nafi mengandung isbat, isbat mengandung nafi, tiada bercerai atau terpisah nafi dan isbat. Selanjutnya gugurkan huruf lam kedua dan huruf hu. Maka yang tertinggal juga 2 huruf, yaitu huruf alif dan huruf lam yang pertama. Kedua huruf yang tertinggal itu dinamai alif lam, la'atif, dan kedua huruf itu menunjukkan zat Allah. Maksudnya, ma'rifat yang sema'rifatnya dalam artian yang mendalam. Bahwa kalimat Allah bukan nakira. Kalimat Allah adalah ma'rifat, yakni isyarat dari huruf alif dan lam yang pertama pada awal kalimat Allah. Sekarang coba kita gugurkan 3 huruf sekaligus, yaitu huruf lam pertama, lam kedua, dan hu. Maka tinggallah huruf yang paling tunggal dari segala yang tunggal, yaitu huruf alif, alif tunggal yang berdiri sendirinya. Lalu coba berilah tanda pada huruf alif yang tunggal itu dengan tanda atas, bawah, dan depan. Maka akan berbunyi A, I, U. Dan setiap berbunyi A, maka dipahamkan ada zat Allah. Begitu pula dengan bunyi I dan U, dipahamkan ada zat Allah. Dan jika semua bunyi itu A, I, U, dipahamkan ada zat Allah. Berarti segala bunyi atau suara di dalam alam ini, baik itu yang terbit atau datangnya dari alam nasar yang 4, yaitu tanah, air, angin, dan api, atau maupun yang datangnya dari keluar dari mulut makhluk, pasti ada zat Allah. Penegasannya, bunyi atau suara yang datang dan terbit dari apa saja kesemuanya itu berbunyi Allah. Nama dari zat yang Maha Esa. Sedangkan huruf alif itu dasar asal dari huruf Arab yang banyaknya ada 28 huruf. Dengan demikian, maka jika kita melihat huruf alif, maka seakan-akan kita telah melihat 28 huruf yang ada. Coba lihat dan perhatikan sebuah biji pada tumbuh-tumbuhan. Dari biji itulah asal-usul segala urat, batang, daun, ranting, dahan, dan buahnya.
suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang satu kepada yang banyak dan pandang yang banyak kepada yang satu, maka yang ada hanya satu saja, yaitu satu zat, dan dari zat itulah datangnya alam beserta isinya. Ketahuilah, Al-Quran yang jumlah ayatnya 6.666 ayat akan terhimpun ke dalam surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu akan terhimpun pada basmalah, dan basmalah itu pun akan terhimpun pada huruf ba, dan huruf ba akan terhimpun pada titiknya nuqtah. Jika kita tilik dengan jeli, maka titik itulah yang akan menjadi segala huruf. Terlihat banyak padahal dia satu, dan terlihat satu padahal dia banyak. Selanjutnya, huruf-huruf lafaz Allah yang telah digugurkan, maka tinggallah 4 huruf yang ada di atas lafaz Allah tadi, yaitu huruf tasdid bergigi 3, terdiri dari 3 huruf alif, dan di atas tasdid ada lagi 1 huruf alif. Keempat huruf tasdid itu adalah isyarat bahwa Tuhan itu ada. Maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan asma Allah, af'al Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Langkah terakhir, mari kita gugurkan keseluruhannya, maka yang akan tinggal adalah kosong. La sautin wala harfun, artinya tidak ada huruf dan tiada suara. Inilah kalam Allah yang qadim, tidak bercerai dan terpisah sifat dengan zat, dan hanya zat Allah saja yang ada. La mawjud illallah, tidak ada yang wujud, hanya Allah. Sembilan kali sudah kita menggugurkan kalimat Allah. Seandainya juga belum dapat dipahami, maka tanyakanlah kepada ahlinya.